Selamat datang kembali di site vlog PT Gane Tambang Sentosa. Sebelum Anda bekerja, izinkan saya menyampaikan safety induction kepada Anda. Tujuan safety induction, yang pertama kami memastikan semua karyawan PT Gane Tambang Sentosa pulang cuti menerima pelatihan K3LH awal sebelum bekerja. Yang kedua, induction ini bertujuan untuk memberikan penyegaran bagi karyawan tentang bahaya dan risiko yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, tahu akan standar, prosedur dan peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan. Tujuan terakhir dari induction ini adalah memastikan Anda bekerja dengan aman dan nantinya pulang ke rumah atau cuti lagi dalam keadaan sehat dan selamat. Selanjutnya, prosedur emergency. Emergency adalah keadaan di mana apabila dibiarkan dapat berakibat fatal, sehingga harus ditangani dengan segera. Prosedur emergency yang pertama, korban atau saksi melaporkan kepada pengawas atau menghubungi kontak emergency dengan menggunakan komunikasi radio ke channel safety jika menemukan atau mengalami keadaan emergency. Saya jelaskan kembali kepada Anda. Keadaan emergensi dapat berupa kecelakaan kerja di lokasi tambang, atau Anda menemukan keadaan kegawat daruratan seperti sesak nafas, pingsan, stroke, atau bahkan keadaan syok saat mengalami insiden. Yang kedua, korban atau saksi dapat memberikan laporan kepada kontak emergensi dengan memberikan informasi identitas pelapor, dimulai dengan menyebutkan nama pelapor, jabatan, dan departemen. Kemudian, yang ketiga, pelapor atau saksi dapat memberikan informasi detail keadaan yang terjadi dan di mana lokasi tersebut dan kondisi terkini untuk dapat dibawakan bantuan secepat mungkin, baik bantuan medis atau bantuan evakuasi. Selanjutnya, jika Anda menemukan kondisi emergensi berupa kebakaran, maka jangan panik. Lakukan segera langkah aman memadamkan api dengan apar yang tersedia di area sekitar. Sebelum Anda menggunakan apar, pastikan Anda telah mengikuti prosedur penggunaan apar dengan benar. Yang pertama, ambil apar dan posisikan dan goyangkan dengan cara dibolak-balik, secara perlahan minimal 3 kali. Yang kedua, tarik pin atau kunci pengaman yang terdapat pada handrail atau tuas apar. Yang ketiga, saat akan menggunakan apar pastikan arah angin dan jarak aman Anda dengan sumber api minimal 1,5 meter sampai 2 meter. Yang keempat, tekan tuas atau handrail apar dan arahkan nozzle ke titik api dengan gerakan sapuan ke kiri kanan sampai dengan api padam. Perhatian, apar hanya digunakan saat kondisi emergensi. Selanjutnya, 4 langkah kerja aman harita. Saat Anda berada di area kerja, pastikan Anda telah menerapkan 4 langkah kerja aman harita. Langkah pertama, pastikan area sekitar. Adakah karyawan yang bekerja tidak aman? Langkah kedua, periksa sekeliling. Adakah situasi yang berbahaya? Langkah ketiga, periksalah peralatan, alat atau kendaraan. Apakah ada yang membahayakan sebelum Anda gunakan? Langkah keempat, lakukan perbaikan. Jika Anda menemukan salah satu dari kondisi tadi atau laporkan kepada atasan Anda. Upaya ini dapat membantu agar pekerjaan berlangsung aman dan selamat. Selanjutnya, pelaporan insiden dan bahaya. Yang pertama, periksa di sekeliling Anda dan lokalisir area kecelakaan dengan barikade. Yang kedua, segera hubungi pengawas Anda dan informasikan eksiden yang Anda alami atau Anda lihat dengan detail. Yang ketiga, pengawas harus memeriksa TKK, tempat kejadian kecelakaan, untuk memastikan kondisi manusia atau properti. Yang keempat, pengawas mengkomunikasikan insiden kepada petugas keselamatan yang incas pada shift tersebut. Yang kelima, tidak ada yang boleh mengubah TKK tanpa seizin KTT termasuk memindahkan unit, kecuali terdapat kondisi yang berpotensi membahayakan jiwa. Kemudian, jika terjadi insiden atau eksiden di area tambang atau perusahaan, maka karyawan dilarang mengambil dokumentasi atau menyebarluaskan gambar, video, dan data lainnya
serta informasi kejadian kecelakaan yang terjadi di area IUP PT Gane Tambang Sentosa tanpa izin Kepala Teknik Tambang atau KTT. Jika ditemukan karyawan yang melanggar ketentuan ini, maka akan dikenakan sanksi PHK. Kemudian, jika Anda berada di area tambang atau area kerja perusahaan, perlu diperhatikan rambu-rambu keselamatan seperti rambu wajib menggunakan APD, alat pelindung diri, standar yang diperuntukkan perusahaan. Tahukah Anda, apa itu APD standar? APD standar adalah alat pelindung diri yang diberikan perusahaan seperti safety helmet, kacamata, seragam, rompi bereflektor, dan sepatu safety. Selain itu, perlu Anda ketahui ada APD khusus yang wajib digunakan oleh Anda ketika bekerja di area tersebut. Seperti 1. Body harness, ketika Anda bekerja di ketinggian 1,8 meter. 2. Safety gloves, ketika Anda bekerja menggunakan mesin dan mengangkat benda keras dan lainnya. 3. Safety earmuff atau earplug, ketika Anda bekerja menggunakan benda yang bising atau area kerja yang bising. 4. Safety mask, ketika Anda bekerja di area pengelasan. 5. Safety mask ketika Anda bekerja di area yang berdebu atau area yang mengandung gas berbahaya. Dan masih banyak APD lain yang bisa Anda gunakan ketika bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko pekerjaan masing-masing. Jika Anda melakukan pekerjaan tanpa menggunakan APD standar atau APD yang sesuai dengan pekerjaan Anda, maka akan dikenakan sanksi sesuai SPDK tingkat 2.4, yaitu tidak menggunakan seragam dan alat pelindung diri atau APD yang ditentukan perusahaan pada waktu kerja. Sanksi surat peringatan. Selanjutnya, izin melanjutkan induction safety bersama saya. Saya akan menyampaikan terkait peraturan keselamatan di area tambang, yaitu Surat Pernyataan Disiplin Kerja atau SPDK. Peraturan keselamatan di area tambang SPDK tingkat 1. Pertama, tidak menggunakan kartu tanda pengenal atau ID card selama jam kerja berlangsung atau berada di area kerja, lokasi tambang. Sanksi surat teguran. Kedua, tidak mengikuti P5M 3 kali dalam sebulan, atau tidak mengikuti safety induction, investigasi, dan safety talk. Sanksi surat teguran. Ketiga, melebihi kecepatan 5-10 km per jam dari rambu yang diizinkan. Sanksi surat teguran. Kemudian, lanjut pada peraturan keselamatan di area tambang, SPDK tingkat 2. Seperti halnya SPDK tingkat 1, beberapa pasal dalam SPDK tingkat 2 juga ditemukan pelanggaran. Yang pertama, tidak menggunakan seragam kerja, alat pelindung diri, APD, yang ditentukan perusahaan saat bekerja. Sanksi surat peringatan. Yang kedua, menggunakan kendaraan perusahaan dalam keadaan SIM-per sudah habis masa berlaku atau tidak membawa SIM-per. Sanksi surat peringatan. Yang ketiga, melebihi kecepatan 11-20 km per jam dari rambu yang diizinkan. Sanksi surat peringatan. Keempat, merokok di dalam kabin atau di lokasi kerja yang dipasang tanda larangan merokok, maka akan mendapatkan sanksi surat peringatan. Kelima, tidak melakukan P2H pada alat bergerak, seperti LV dan alat berat serta peralatan mekanikal dan kelistrikan di awal shift atau pergantian shift, maka akan mendapatkan sanksi surat peringatan. Keenam, menumpangi kendaraan yang sedang bekerja, DT, alat berat lainnya, kecuali safety dan trainer atau mekanik yang melakukan uji coba atau perbaikan dan atau yang sudah mendapatkan izin dari Departemen OHST, maka akan mendapatkan sanksi surat peringatan. Selanjutnya, peraturan keselamatan di area tambang, SPDK tingkat 3. Dalam SPDK tingkat 3 juga pernah ditemukan deviasi oleh pekerja di area tambang. Pertama, berkendara dan atau mengoperasikan unit alat berat sambil menggunakan handphone, headset, atau earphone Bluetooth, maka akan mendapatkan sanksi surat peringatan pertama dan terakhir. Kedua, tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt saat mengoperasikan unit atau menumpangi kendaraan di area tambang dan perusahaan, maka akan mendapatkan sanksi surat peringatan pertama dan terakhir. 3. Tidak mematuhi rambu seperti pada slide ini, yaitu rambu forbidden atau larangan masuk,
rambu stop, dan rambu larangan mendahului atau larangan melambung di MHR, serta mengoperasikan unit kendaraan di MHR dengan kecepatan melebihi di atas 20 km/jam dari rambu yang diizinkan. Maka pelanggaran rambu yang dimaksud pada slide ini akan mendapatkan sanksi, surat peringatan pertama. Yang terakhir, Peraturan Keselamatan di Area Tambang, SPDK, tingkat 4. Pekerja atau karyawan yang ditemukan melanggar, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja seperti pada pelanggaran berikut ini. Pertama, melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang, uang milik perusahaan atau karyawan di lingkungan perusahaan, sanksi, PHK. Kedua, membawa, memiliki dan atau mengedarkan minuman keras atau alkohol dan zat narkoba di lingkungan perusahaan, maka mendapatkan sanksi, PHK. Ketiga, dengan sengaja mengoperasikan kendaraan perusahaan tanpa memiliki SIM-per, atau memerintahkan dan memberikan izin kepada orang lain mengoperasikan unit tanpa memiliki SIM-per, maka yang bersangkutan diberikan sanksi PHK. Selanjutnya mengenal peraturan lain yang tidak diatur dalam SPDK namun memiliki sanksi yang setara dengan SPDK. Pertama, apabila karyawan yang mengalami kecelakaan disebabkan oleh fatigue atau kelelahan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, dan terbukti berdasarkan hasil investigasi dan atau pemeriksaan kesehatan pasca insiden, maka karyawan tersebut akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja, sebagaimana yang diatur dalam internal memo nomor 041-safety-IM-TBB-bulan 2-2025 tentang peningkatan sanksi karyawan dalam kondisi fatigue pada saat bekerja. Apa itu fatigue atau kelelahan? Fatigue atau kelelahan adalah kondisi fisik maupun mental, mengalami kelelahan secara ekstrim yang dapat mengurangi efektivitas dan kemampuan seseorang untuk beraktivitas, terutama dalam bekerja. Ciri fatigue secara fisik adalah rasa lelah yang berkepanjangan, penurunan energi, kesulitan berkonsentrasi, gangguan tidur, perubahan suasana hati, dan penurunan motivasi. Untuk menghindari kecelakaan karena fatigue, kelelahan, saat berkendara atau mengoperasikan unit, maka lakukan prosedur aman berikut ini. 1. Jika sedang mengoperasikan unit bergerak, parkirlah unit Anda pada tempat yang aman. 2. Lakukan senam ringan, minum air atau P2H keliling. 3. Menghubungi pengawas jika masih mengantuk, untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Terima kasih telah mengikuti safety induction ini dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda dan dapat diterapkan di tempat kerja masing-masing. Kami doakan semoga pekerjaan Anda dapat berlangsung aman dan selamat sampai Anda menjalani cuti kembali.